Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1061, dua pilihan. Kaisar Mingyue, Yoronfu dan Raja Mayat yang sangat kuat lainnya bersama-sama menyerang Dimas Wu. Dalam waktu singkat, seluruh pemandangan besar dipenuhi dengan energi mayat yang sangat besar dan aura tak terbatas, seperti badai besar yang menghancurkan dunia dan menelan Dimas Wu. Gunung Tianling yang awalnya luas dan cerah tampaknya telah berubah menjadi gurun yang luas dalam sekejap, penuh angin dan pasir, dan bahkan badai pasir dan angin bersiul samar. Dan Dimas Wu menjadi tempat berkumpulnya pusat badai. Dia tidak bergerak, membiarkan pasir yang mengepul terus bertiup ke arahnya. Dia selalu tegak lurus dan matanya terpejam rapat. Dia membuka matanya dengan tiba-tiba ketika Kaisar Mingyue hendak mendekatinya, ketika Raja Mayat hendak mendekatinya, dan seberkas sinar ditembakkan ke matanya yang menembus segalanya. Segera setelah itu, dia bergerak, sosoknya yang menyerupai listrik, tiba-tiba menyerang. Untuk menemui Raja Mayat itu. Bang bang bang. Detik berikutnya, serangan dan tabrakan yang dahsyat terdengar di tengah badai debu yang sangat besar, dan pertempuran antara Dimas Wu dan Raja Mayat secara resmi dimulai. Kamu harus menang. Penonton dari kejauhan seketika mengangkat hati mereka, dan semua orang menantikannya, berharap Dimas Wu bisa menang. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil dari pertempuran ini secara langsung terkait dengan masa depan seluruh benua. Jika Dimas Wu kalah, umat manusia kalah. Dimas Wu menang, umat manusia menang. Orang-orang tidak dapat melihat situasi spesifik dari pertempuran tersebut. Mereka hanya dapat melihat badai yang tak berujung menyapu dan mendengar suara pertempuran sengit terus berlanjut. Jelas bahwa pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki klimaks sejak awal, sangat berbahaya dan mendebarkan. Dengarkan saja suaranya, semua orang sudah kaget. Pertempuran yang megah dan mendebarkan itu di luar imajinasi. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa tanpa henti agar Dimas Wu mengalahkan para Raja Mayat yang mengerikan ini. Sylvia Baizong menyembunyikan He Xiaomeng dan He Xiaoyu, dan hati sanubari menegang erat. Mereka peduli dengan hasil dari pertempuran ini, dan bahkan lebih peduli dengan hidup dan mati Dimas Wu. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Dimas Wu. Saat semua orang menyaksikan dengan sangat gugup, angin kencang dan badai pasir di medan perang berangsur-angsur mereda. Seluruh pemandangan perlahan kembali ke kejelasan. Pada saat ini, semua orang dengan jelas melihat bahwa di langit, tampaknya ada cahaya hijau suram yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh. Cahaya hijau suram yang tak berujung ini menyelimuti tubuh Raja Mayat seperti Kaisar Mingyue. Tiba-tiba, Kaisar Mingyue dan tubuh mereka, semuanya terbungkus lampu hijau, sosok mereka menjulang, seolah-olah mereka bisa menghilang tanpa bayangan kapanpun dan dimanapun, dan tenggelam ke dalam kehampaan. Boom! Semua Raja Mayat tiba-tiba melangkah maju, dan tiba-tiba, lampu hijau di tubuh mereka bergegas menuju Dimas Wu seperti tirai lampu kehampaan hijau, seolah ingin membungkus Dimas Wu di dalamnya. Mata Dimas Wu dingin, tubuhnya penuh dengan energi magis, dan dia berkembang pesat. Pada saat ini, Dimas Wu benar-benar meledakkan roh iblis yang sangat besar di tubuhnya, dan kekuatan iblis yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi dinding udara hitam pekat, menghalangi tirai cahaya kehampaan hijau. Namun, Kaisar Mingyue dan Raja Wali Kota lainnya tidak berhenti, mereka terus berbaris menuju Dimas Wu. Tirai cahaya hijau di sekitar mereka juga terus bergerak maju, menahan kekuatan iblis yang dilepaskan oleh Dimas Wu. Tembok itu terjepit ke belakang perlahan. Meskipun kekuatan sihir Dimas Wu kuat, Kaisar Mingyue dan yang lainnya tidak lemah. Kuncinya adalah mereka telah dimurnikan menjadi Raja Mayat, dan kekuatan mereka melonjak beberapa kali. Dalam keadaan seperti itu,
Dimas Wu adalah salah satu ada banyak musuh, tentu saja tidak semudah itu. Merasakan tekanan yang sangat kuat, Dimas Wu sedikit mengernyit, di matanya, ada cahaya gelap yang terus berkedip-kedip. Tiba-tiba, raungan menakutkan terdengar, dan seluruh tubuh Dimas Wu tiba-tiba memadatkan bayangan hantu yang hiruk-pikuk. Bayangan iblis gila itu sangat besar, agung dan kuat, membuat kekuatan iblis di Dimas Wu semakin kuat dan mendominasi. Itu segera memaksa tirai cahaya kehampaan Pirus kembali dengan cepat, dan tidak bisa Yagi menyerang. Dimas Wu mengambil setengah langkah. Pada saat yang sama, Kaisar Mingyue dan Raja Mayat lainnya juga mundur dengan cepat, terlihat mengerikan. Adapun Dimas Wu, roh jahat pada tubuhnya terus meningkat, setan dan hantu gila di sekitarnya masih mengaum. Terlalu kuat. Penonton penuh dengan antusias, mereka melihat harapan dan fajar. Teknik kultivasi, metode, dan keberanian Dimas Wu semuanya sangat ampuh. Ketiganya menjadi satu, dan tak tertandingi. Dia bisa melawan begitu banyak Raja Mayat dengan kekuatannya sendiri, yang menonjolkan sifat tak terkalahkannya. Dia benar-benar raja yang luar biasa, dan dia mampu mendominasi langit sendirian. Pada saat ini, meskipun Dimas Wu melonjak dengan energi iblis dan niat jahat, dia telah menjadi penyelamat terbesar di mata orang-orang, dan citranya telah menjadi kuat, tinggi, saleh, dan transenden. Nergal Bai di atas, melihat begitu banyak Raja Mayat gagal di tangan Dimas Wu, matanya tiba-tiba menjadi muram, amarahnya melonjak, dan segera, ia menghadap Kaisar Mingyue menunggu Raja Mayat berteriak dengan suara dingin, lakukan yang terbaik. Jelas, Kaisar Mingyue dan orang-orang lain yang menjadi Raja Mayat telah sepenuhnya menjadi boneka Nergal Bai, mereka sendiri tidak memiliki kesadaran. Kata-kata Nergal Bai adalah satu-satunya perintah yang mereka dengar. Setelah mendengar instruksi Nergal Bai, Kaisar Mingyue, Taoti, Yoronfu dan Raja Wali Kota lainnya pecah, mata mereka menjadi tajam dan galak, penuh dengan niat membunuh. Taoti sebagai binatang purba memiliki tubuh dan penampilan yang menakutkan, setelah menjadi Raja Mayat, semakin jelek dan menakutkan. Kulit pada tubuhnya menjadi keras dan bekas iuka, seolah-olah tertutup karat. Sama seperti besi, Kaisar Mingyue dan Yoronfu pada awalnya tampan, tetapi sekarang mereka telah menjadi tidak bisa dikenali, ganas dan jelek. Mereka sama-sama memamerkan gigi dan menyeringai, menatap Dimas Wu dengan sedih. Ada puluhan Raja Mayat dalam kelompok ini, meskipun tidak banyak, mereka berkumpul bersama dan meledak menjadi momentum yang kuat. Energi keseluruhan hampir sebanding dengan ribuan kuda. Serang. Nergal Bai memberi perintah Iyagi. Segera, Kaisar Mingyue dan Raja Mayat lainnya semua melambaikan tangan mereka. Tangan mereka yang seperti cakar hantu menari dengan liar di kehampaan. Untuk beberapa waktu, pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pola cahaya itu sepertinya berubah menjadi kehampaan yang tak berujung. Pedang tersebut ditebas menuju Dimas Wu. Setiap pedang kehampaan telah mencapai puncak kekuatan. Dan Taoti, dengan aura pembunuh, mengikuti pedang kehampaan, dan dengan ganas menyerang Dimas Wu. Dimas Wu tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan. Tiba-tiba, hantu iblis gila di sekitarnya menderu-deru, membawa aura penghancur untuk menghadapi pedang kekosongan, hantu iblis gila yang sangat besar. Tampaknya telah berubah menjadi penjara luar angkasa, dan langsung memenjarakan pedang kosong itu. Pada saat yang sama, itu juga memblokir gerakan maju Taoti, membuat mereka tidak bisa bergerak. Raja Mayat seperti Kaisar Mingyue dan Yoronfu tiba-tiba menjadi semakin ganas. Mereka menarikan tangan mereka lebih ganas, dan kekuatan yang lebih agung meletus dari tubuh mereka. Semua aura dan kekuatan Raja Mayat segera lenyap, dan bayangan iblis gila yang dilepaskan oleh Dimas Wu tidak bisa menahan getaran hebat. Penjara luar angkasa yang memenjarakan pedang ruang hampa sudah runtuh. Baang. Saat berikutnya, setelah hanya mendengar ledakan,
penjara spasial Dimas Wu hancur dan runtuh oleh energi besar dari pedang kosong, dan menghilang. Setelah penjara dihancurkan, pedang kosong yang tak terhitung jumlahnya dan Taoti yang ganas sekali Iyagi menyerang Dimas Wu dengan kekuatan yang dahsyat. Ketika Dimas Wu melihat ini, tiba-tiba matanya basah, dia tidak mundur, tetapi langsung menemuinya. Dia melangkah keluar, energinya melonjak. Saat dia berjalan, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi bayangan iblis gelap. Demon Shadow memimpin, meraung dan bergegas keluar, menyerang pedang yang tak terhitung jumlahnya dan Taoti yang besar. Bayangan gelap ini seperti tembok sihir abadi, menindas pedang kehampaan dan Taoti sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bergerak maju, tiba-tiba mandek. Detik berikutnya, Dimas Wu perlahan mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, ada cahaya sihir yang mengerikan, kekuatan sihir tak berujung, menyatu menjadi kapak raksasa hitam yang menakutkan. Kapak raksasa hitam ini benar-benar mencairkan roh iblis dan beratnya kematian dan keabadian ke dalamnya, kuat dan misterius. Kapak raksasa hitam keluar. Kaisar Mingyue dan Raja Wali Kota Ianya segera merasakan tekanan yang luar biasa. Taoti, yang lebih dekat dengan kapak raksasa hitam, hampir hancur oleh tekanan ini. Itu adalah kekuatan dominasi absolut pada saat ini. Dimas Wu meninggalkan ketajamannya dan mengumpulkan niat sombongnya. Keluar. Bayangan gelap itu membuat raungan seperti melihat ke langit, mengguncang langit dan bumi. Di saat yang sama, Dimas Wu memegang kapak hitam besar di tangannya dan menebas secara tiba-tiba, seolah ingin membelah dunia. Kaisar Mingyue dan Raja Mayat lainnya berubah warna dengan takjub. Tangan mereka bertemu di kehampaan, mendesak mereka untuk memancarkan kekuatan yang lebih kuat, menyatu dengan pedang kehampaan. Pedang ruang hampa bergetar hebat dalam sekejap. Untuk sesaat, semua pedang ruang hampa digabungkan menjadi satu, mengembun menjadi pedang yang besar dan tak tertandingi. Pedang pelindung langit ini memadatkan semua kekuatan Raja Mayat, bertahan di depan Taoti, dan bergegas menuju kapak raksasa hitam Dimas Wu terlebih dahulu. Boom! Tiba-tiba, kapak raksasa hitam yang menghancurkan dunia dan bumi, dan pedang pelindung langit yang dipadatkan oleh kekuatan Raja Mayat, bertabrakan di kehampaan, dan terdengar suara yang mengguncang bumi. Gelombang cahaya yang kuat meledak ke segala arah, seolah menghancurkan segala sesuatu antara langit dan bumi. Berbagai dekorasi yang diatur di tempat kejadian semuanya hancur, dan Taoti juga bergegas terbang jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Para penonton di kejauhan tidak mundur lebih awal, khawatir mereka semua akan diguncang sampai mati setelah kejadian ini. Kekuatan hantaman yang dahsyat menyebabkan Kaisar Mingyue dan tubuh mereka bergetar, dan wajah jelek mereka juga menunjukkan warna yang menyolok, tetapi mereka masih mendukungnya, yaitu langit yang ditutupi oleh semua Raja Mayat. Pedang tersebut masih menahan kapak hitam raksasa Dimas Wu. Mata Dimas Wu mengembun, langkahnya sedikit terangkat, dan seluruh orang itu terdorong ke depan dalam sekejap. Kekuatan iblis di tubuhnya meledak, seperti palu berat dengan pegangan, tergantung di kapak raksasa hitam, menambahkan kekuatan yang kuat dan tebal pada kapak raksasa. Kapak raksasa hitam dan pedang pelindung langit yang telah menemui jalan buntu tiba-tiba berubah secara signifikan karena infus kekuatan iblis Dimas Wu. Pedang pelindung langit bergetar. Begitu parah sehingga hampir tidak mungkin untuk mendukungnya. Kaisar Mingyue dan Raja Mayat lainnya tampaknya dihancurkan oleh pegunungan, lendir hijau di wajah mereka bergulung, dan lutut sedikit menekuk, tampak seperti dihancurkan kapan saja. Dimas Wu memanfaatkan momentum tersebut dan melangkah Iyagi. Pada saat yang sama, tangannya yang tidak memegang kapak tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, kekuatan iblis yang mengaum berubah menjadi cetakan telapak tangan yang besar, langsung menekuk Kaisar Mingyue dan Raja Mayat lainnya. Mereka telah menghabiskan semua kekuatan mereka untuk melawan kapak besar abadi yang terkondensasi dan tidak tersebar, tetapi Dimas Wu masih bisa menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung Iyagi? Raja Mayat telah menunjukkan kekalahan. Kerumunan penonton, wajah mereka bersinar cerah,
dan mereka lebih bersemangat dari yang lain. Dimas Wu menanti kemenangan, dan semoga umat manusia diselamatkan. Dimas Wu tidak terburu-buru untuk membunuh Kaisar Mingyue dan yang lainnya. Sambil terus berkeras, dia berbicara dalam-dalam kepada Yoron Fu dan Kaisar Mingyue dan yang lainnya. Aku Dimas Wu, bisakah kamu mendengarku? Dimas Wu mencoba membangunkan Raja Mayat ini, tapi sayang. Hanya Kaisar Mingyue dan yang lainnya hanya menyeringai. Jelas sekali Kaisar Mingyue dan yang lainnya sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Suara panggilan Dimas Wu tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Saat ini mereka hanya ingin menyelesaikan perintah Nergal Bai dan melahap Dimas Wu hidup-hidup. Jangan sia-siakan lidahmu. Mereka telah menjadi Raja Mayat. Mereka tidak bisa mendengar apapun kecuali perintahku. Nergal Bai melihat Dimas Wu masih ingin membangunkan Kaisar Mingyue dan mereka. Dia tidak bisa menahan bicara dan mengingatkannya dengan suara dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan untuk berbicara lagi. Dengan arogan berkata, kamu sekarang hanya punya dua pilihan. 1. Bunuh mereka, dan 2. Mati di tangan mereka. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memilih. Nergal Bai mengutus Raja Wali Kota seperti Kaisar Mingyue dan Yoron Fu untuk menangani Dimas Wu sejak awal, karena dia tahu bahwa Dimas Wu peduli dengan kehidupan dan kematian Kaisar Mingyue. Dan untuk Taoti dan Yoron Fu, Nergal Bai menginginkan Dimas Wu untuk berada di sana. Dalam menghadapi hidup dan mati serta kebajikan, mereka terjebak dalam dilema. Begitu suara Nergal Bai turun, Taoti yang baru saja terlempar ke udara tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dengan hawa kehancuran yang dahsyat, lalu menukik ke bawah dan menggigit Dimas Wu. Setelah melihat ini, Dimas Wu meledak menjadi kekuatan tak terbatas. Dan kapak raksasa hitam di tangannya tiba-tiba menjentikkan, menghancurkan pedang kebuntuan hingga berkeping-keping, memaksa Kaisar Mingyue dan Raja Wali Kota lainnya mundur. Segera, Dimas Wu melompat ke udara, tangannya berubah menjadi cakar, dan dia membanting kaki depan Taoti. Di antara cakar Dimas Wu, ada energi iblis yang mengerikan yang terkondensasi dengan api yang mengerikan. Dua kekuatan meluncur, berubah menjadi kekuatan iblis api, dan menyelimuti kaki depan Taoti dengan keras. Taoti saat ini tanpa disadari hanyalah sebuah boneka dengan mulut terbuka lebar. Putus asa untuk menggigit Dimas Wu, menghadapi cakar Dimas Wu, ia tidak melakukan pertahanan apapun. Klik. Mulut besar Taoti belum menyentuh Dimas Wu. Cakar Dimas Wu telah mencengkeram kaki depan Taoti. Kekuatan iblis api dalam cakar tersebut terus membakar kaki depan Taoti. Cakar yang kuat tersebut juga menyentuh tulang kaki Taoti, langsung hancur. Setelah benar-benar menghancurkan kaki depan Taoti, Dimas Wu melompat, menginjak punggung Taoti, dan kemudian, dia mengangkat kapak raksasa di tangannya dan menebas sayap Taoti. Dimas Wu tidak berhenti sedikit pun, dan dengan cepat memotong sayap yang digunakan Taoti untuk terbang. Sayap hancur dan kaki depannya patah, tubuh besar Taoti tidak sanggup bertahan dan segera jatuh ke tanah dengan keras, mengguncang tanah. Taoti tidak bisa merasakan sakitnya, dan jatuh ke tanah. La ingin bangkit dan bertarung Iyagi, tetapi tulang kaki depannya patah dan tidak bisa Iyagi menopang tubuhnya. La tidak bisa berdiri Iyagi, ingin terbang, dan tidak Iyagi memiliki kekuatan untuk terbang. Dimas Wu tidak ingin membunuhnya, tapi tidak ingin terus bertarung dengannya, jadi dia memilih metode ini, yang benar-benar menghancurkan kemampuan bertarung Taoti. Setelah menyelesaikan Taoti, mata Dimas Wu tertuju pada Kaisar Mingyue dan Yoron Fu. Selanjutnya, giliran mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.